Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba amma ba'd. Ikhwani a'izzai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di sini tentunya untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua hal inilah yang tentunya menjadi pegangan kita untuk mengarungi bahtera kehidupan dunia ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, di saat kita mendengar pengajian atau di mana ada majelis ilmu, seharusnya segera kita untuk melaksanakan atau mengikuti majelis ilmu tersebut. Karena ingat, di majelis ilmu ini kita minimal mendapatkan dua hal. Yang pertama, ilmu yang senantiasa menyinari kehidupan kita, yang senantiasa menyinari langkah kita dalam dunia ini, sehingga setiap langkah yang kita gerakkan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita melangkah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun meminta hidayah kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Dalam salat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang kedua, minimal kita dapatkan di majelis ilmu seperti ini adalah teman yang saleh, teman yang baik, yang senantiasa memperhatikan kita, mengingatkan kita. Ingat, teman yang baik itu teman yang senantiasa mengingatkan kita tentang firman Allah, tentang hadisnya. Itulah teman yang baik. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Istakthiru minal asdiqa'is salihin. Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Perbanyaklah teman-teman yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah yaumul qiyamah. Karena sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada teman-teman yang lainnya. Makanya di sini misalnya di saat ada teman, oh si fulan pernah hadir di pengajian. Ketika dia di neraka, teman yang saleh ini minta kepada Allah memberikan syafaat. Dia mendapatkan syafaat sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah, itu teman saya, tolong masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kita sering pengajian, ikut pengajian, maka semakin banyak kita mendapatkan teman-teman yang saleh, maka sudah pasti kita juga mendapatkan banyak syafaat-syafaat dari teman-teman yang saleh. Itu minimal dua. Minimal dua. Jadi jangan pernah bosan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Tentu kita tahu bahwasannya di saat kita berurusan dengan dunia ini, kita pasti akan punya banyak urusan-urusan. Artinya apa? Semakin kita hidup di muka bumi ini, artinya setiap harinya pasti akan kita disibukkan dengan urusan dunia. Ingat, yang hadir di sini bukan pengangguran. Semuanya punya pekerjaan. Semuanya punya kesibukan. Tapi gimana kita skala prioritas? Skala prioritas. Manakah yang kita dahulukan? Manakah kita pentingkan? Memang ada yang penting, tapi mana yang terpenting dari yang penting itu? Apakah kita mendengar ocehan manusia atau mendengar firman Allah atau tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masih di bab yang sebelumnya, yaitu bab al-ghadab bi hurumat li humurat asy-syar' wal intisar dinillah. Bab yang menjelaskan tentang marah ketika kehormatan agama dinodai atau simbol-simbol agama dinodai.
dan al-intisar lidinillah. Dan kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke hadis 651. Hadis 651. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati sarqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah. Faqalu man yajtari alaihi illa Usamah ibn Yazid ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال يا رسول الله أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. Hadis yang lumayan panjang, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang telah kita ketahui, Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat masih gadis. Beliau mempersunting Aisyah ketika berumur 6 tahun di Mekah dan beliau menikahinya di Madinah ketika berumur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha lahir di tahun ke-7 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengakadnya ketika beliau berada di Madinah, yaitu setelah pulang dari perang Badar tahun kedua dari Hijriah. Beliau pun langsung menjadi ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi menikahinya langsung menjadi ummul mukminin. Apa artinya? Artinya ketika Nabi sudah wafat, maka tidak boleh lagi kaum muslimin yang lainnya menikah dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena haram hukumnya seorang itu menikahi ibunya. Sedangkan istri Nabi inilah ummul mukminin, ibunya kaum muslimin, maka tidak boleh lagi muslim yang lain menikahi ibunya. Paham ya? Maka tidak boleh. Aisyah radhiyallahu anha di antara istri Nabi atau sahabat-sahabat Nabi yang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat oleh pakar hadis ada totalnya 2210 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang tercatat dalam buku-buku hadis. Totalnya 2210 hadis. Luar biasa. Ini termasuk sahabat yang ketiga di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama itulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, sahabat yang dikenal dengan Al-Abadilah Abdullah bin Umar, dan tiga sahabat Abdullah yang lainnya. Baru Aisyah radhiyallahu anha peringkat yang ketiga secara mutlak. Namun dari kalangan wanita atau sahabat wanita, Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat-sahabat wanitanya. Aisyah bercerita, jadi ada suatu perkara yang mana pada saat itu orang-orang Quraisy dan para sahabat yang lainnya masih bimbang dan ragu bagaimana caranya menegakkan hukum terhadap wanita dari kabilah Makhzumiyah yang mencuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka berhijrah, ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah. Kabilah Makhzumiyah ini di antara kabilah yang mulia di antara kabilah-kabilah yang ada di Quraisy pada saat itu. Ketika berhijrah dan ketika berada di Madinah, dia mencuri. Sehingga orang-orang pun ragu-ragu ingin menegakkan hukum kepada dia ini. Akhirnya mereka itu bertanya-tanya, siapakah yang pantas melaporkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu selain sebagai Nabi, beliau juga sebagai kepala keluarga, beliau juga sebagai kepala negara, panglima perang, lengkap semuanya.
lengkap semuanya. Nah, orang-orang itu bingung, siapa yang paling pantas melaporkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berembuk, maka terputuslah orang yang paling pantas itu adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi itu wa ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi itu seorang bapak dari kalian, tidak. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah. Maka anak angkat itu langsung dihapus. Akhirnya menjadilah sahabat-sahabat yang lain. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Nah, jadilah Usama ini adalah di antara cucu kesayangannya Nabi kita Muhammad SAW yang masih hidup. Jadilah kesayangannya sahabat namanya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya mereka sepakat Usama lah yang pantas menyampaikan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Usama menghadap Nabi SAW dan menceritakan sebenarnya bahwasanya ada seorang wanita di kabilah Makhzumiyah mencuri untuk tidak dilaksanakan hukum had. Had itu artinya hukum yang setimpal. Ketika ada orang yang mencuri, maka dipotong tangannya kalau sudah melampaui kadarnya. Ketika ada orang yang membunuh kena kesalahan, artinya dia salah gitu, maka harus dikesos namanya. Had itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Usamah ini berusaha agar hukum had itu tidak ditegakkan kepada wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini dari kabilah yang mulia. Kabilahnya lebih tinggi kastanya. Kalau kita bahasa kasta ya, kastanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merah mukanya dan bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu itu memberikan syafaat? Padahal itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Nabi marah. Kemudian Nabi langsung berdiri dan bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku." Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab kehancuran kaum sebelum kalian, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara itu akaban ketika orang-orang yang punya jabatan, orang yang mulia, yang kaya raya, artinya punya kedudukan yang tinggi, melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya dihukum, mereka meninggalkan. Mereka meninggalkannya. Itu sebab yang pertama. Jadi kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya kemuliaan, punya kebanyakan harta, mereka meninggalkannya. Walakin akan tetapi ketika ada orang-orang yang lemah, nggak punya kedudukan, nggak punya apa, kalau melanggar langsung dihukum. Apa istilah kita? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu istilahnya kita. Marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa aymullah," demi Allah katanya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, siapa Fatimah itu? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Ini menunjukkan betapa tegasnya Islam. Siapapun pelaku pelanggaran, kalau sudah waktunya dan sudah melewati batas dihukum, harus dihukum tanpa harus dipandang bulu. Mau bulu merah, bulu putih, bulu hijau, ya, atau mungkin yang nggak punya bulu pun harus dihukum juga. Jadi yang punya bulu atau yang nggak punya bulu dihukum juga. Itulah Islam, memberikan keadilan, bukan memberikan persamaan. Beda ya. Islam itu memberikan keadilan, bukan memberikan persamaan. Tahu nggak bedanya adil dengan sama? Kalau sama itu, misalnya kalau ada seorang punya anak 3 misalnya, satunya sudah masuk ke perguruan tinggi, yang berikutnya masih SMP atau SMA, yang satunya masih SD. Kalau kita menerapkan persamaan, berarti kita harus memberikan mereka uang saku yang sama, betul tidak? Ya,
Berarti yang SD, SMP, SMA, kuliah sama uang sakunya. Itu persamaan. Tapi belum tentu adil. Iya enggak? Karena kebutuhan orang yang kuliah dengan yang masih sekolah atau SD beda kebutuhannya. Maka Islam menyuruh kita untuk berbuat adil. Apa adil itu? Proporsional, sesuai dengan kebutuhannya. Adil itu memberikan apa? Sesuatu yang proporsional, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak tidak, bukan persamaan. Nah, ada di antara orang-orang yang menyuruh kita, ayo kita samakan. Tidak. Perempuan beda dengan laki-laki. Jangan disamakan. Makanya Islam itu memberikan keadilan, bukan persamaan. Kenapa ada semboyan-semboyan dari orang-orang yang benci Islam menuntut kesetaraan gender. Itu gender enggak? Laki dengan perempuan harus sama. Ingat, Islam bukan menyamakan mereka, tapi memberikan keadilan kepada mereka. Makanya hukum waris itu, kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itulah yang namanya keadilan. Kenapa? Karena laki-laki kepala rumah tangga, kalau perempuan bawahan atau bukan kepala rumah tangga. Itu diantara keadilan Islam. Nah, begitu juga kalau ada orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, siapapun dia, maka harus ditegakkan hukumnya. Oke, mari kita pelajari hadis ini sahih karena hadisnya muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz redaksi dan juga maknanya sama. Sehingga para ulama mengatakan muttafaqun alaih. Mari kita bahas hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hurmatus syafa'ati fil hududi ba'da bulughihal imam. Tidak boleh meminta keringanan atau penghapusan hukum. Tidak boleh minta keringanan atau penghapusan hukum-hukum Allah kalau hukum itu sudah sampai kepada pemerintah. Kalau sudah sampai ke pemerintah dan seharusnya ditegakkan hukum kepada pelakunya dan tidak boleh kecuali belum sampai baru bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai maka haram hukumnya. Yang kedua, yajibu 'alal imami an yuqimal hudud idza balaghathu wa la yaqbal syafa'at asy-syafi'in. Dan kepada pemerintah atau orang-orang yang punya hak dalam menghukum, itu yang mengeksekusi maksudnya, berarti siapa ini? Pengadilannya. Dalam hal ini akan pengadilan. Wajib bagi para pengadilan itu untuk menegakkan hukum Allah. Kalau sudah sampai kepada dia dan sudah jatuh hukumnya dan tidak boleh lagi menerima yang namanya apa? Ya, untuk meringankan atau penghapusan tidak boleh. Apalagi sampai dibayar misalnya, sampai disogok, tambah lagi dosanya. Kemudian syaraful jani la yasqutul had'an. Kemuliaan seorang itu, kastanya itu tidak bisa menghilangi hukumannya dia. Jadi walaupun ada orang yang kastanya tinggi mulia, ketika dia berbuat kriminal ataupun pelanggaran tidak bisa terhapus dengan kastanya. Kenapa? Karena semua orang satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita ini kan katanya sama di mata hukum. Ya kan, dikatakan sama di mata hukum. Tapi dalam hukum Allah semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Harus ditegakkan hukum siapapun dia, enggak pandang bulu. Apalagi orang yang ada bulunya harus juga dihukum kalau dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum-hukum Allah itu sama, baik itu yang lemah ataupun yang kuat. Kenapa dikatakan lemah sama? Karena pertama, sama-sama kita dilahirkan dengan tanpa sehelai benang pun kita ke muka bumi ini. Dan mati pun kita sama juga dengan tanpa membawa apa-apa yang kita miliki ini. Selainnya itu tahta, kemudian apa lagi? Harta, tahta, wanita, apalagi yang keempat, paket data sekarang ada 4. Tahta, harta,
wanita pakai data. Kalau dulu kan cuma 3, sekarang ada 4 sekarang. Artinya semua itu melekat, hanya menempel saja. Semua itu akan kita lepas kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam kondisi yang sama dan kembali juga dalam kondisi yang sama. Maka begitu juga hukum-hukum Allah itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian yang berikutnya, ketika seorang pengadil atau hakim ketika membeda-bedakan hukum, ketika ada yang lemah tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, artinya kan dia tidak adil. Maka itu adalah kezaliman yang sangat nyata yang akan menyebabkan umat itu akan mendapatkan kehancuran. Ini sebab yang paling utama ya. Di antara sebab hancurnya umat-umat sebelumnya, kata Nabi SAW, kapan? Ketika hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan juga kalau kita merasakan hal ini di negara kita ini, itulah akan kita rasakan kehancuran-kehancuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus kita hindari, Kemudian juga yang berikutnya, harus kita berikan pemahaman kepada para pengadil untuk senantiasa jangan meremeh-remehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghinanya, apalagi menghinanya. Maka ini merupakan kemungkaran yang harus kita ingkari. Kemudian yang berikutnya, ketika orang pelaku maksiat sudah menyatakan dirinya menerima hukum Allah, pencuri misalnya bersedia untuk dipotongkan tangannya, ketika ada pezina bersedia untuk dilakukan rajam ataupun cambuk, atau ketika ada yang membunuh menerima untuk ditegakkan hukum kepada dia, itu artinya ketika dia menerima hukum Allah, artinya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lagi kita kecam lagi, dasar pencuri, dasar pembunuh, tidak. Kalau dia sudah menerima, itu artinya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada pada kita adalah mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, semoga Allah mengampuninya. Waqbal taubatahu, semoga Allah juga menerima taubatnya. Jangan lagi mencibir, bahkan mengata-ngatainya. Sebab itu bukan pedoman tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jawazul dharbil mathal fil kabiril qadar lil mughalati fil jazr. Artinya kita dibolehkan memberikan perumpamaan. Ketika kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang atau sebuah jamaah, kalau jamaahnya kurang faham, kita boleh memberikan contoh dengan perumpamaan-perumpamaan misalnya. Saya juga sering memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan yang ada sekitar kita ini. Jadi boleh agar yang menerima bisa memahami dengan benar, bukan dengan salah. Kemudian yang berikutnya di hadis yang kita bacakan tadi, bahwasan dijelaskan kedudukan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Usamah itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat pun memutuskan memilih beliau untuk bisa langsung berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kita pun dibolehkan mengambil contoh dari umat-umat sebelum kita. Dari umat-umat sebelum kita ini. Nabi mengatakan apa? Fa innama ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya yang menyebabkan kehancuran orang sebelum kalian, itu boleh. Artinya apa? Cerita-cerita atau sejarah-sejarah umat sebelum kita boleh mengambil pelajaran-pelajaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul kitab misalnya. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, orang Nasara, mereka punya kisah-kisah. Dikisahkan dalam istilahnya Israiliyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kabar-kabar atau cerita dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kalian mempercayainya dan jangan pula kalian mendustakannya. Anggaplah itu sebagai bagian sejarah yang kita bisa ambil manfaatnya atau peringatannya atau
faedah-faedah dari kisah-kisah yang mereka lakukan. Hadisnya itu berawal dari balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari kisah orang-orang Yahudi sebelumnya atau Bani Israel sebelumnya, silakan ceritakan. Akan tapi apa? La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kalian dustakan dan jangan juga kalian percaya. Anggap itu sebagai kisah-kisah menghibur atau pengantar tidur. Agar kita apa? Agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Allahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena itulah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita silakan, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Sambil menunggu ini dari pemilik akun Kang Rodin ya. Bertanya dari di YouTube tadi ya. Dari saya langsung. Sudahkah waktunya umat Islam untuk menyatakan pidana sesuai Islam? Saya ulang lagi, sudahkah waktunya umat Islam untuk menjalankan pidana sesuai syariat Islam? Ya. Sudahkah saatnya? Kapan itu? Saat ini. Sebenarnya semenjak ditegakkannya atau semenjak diturunkannya hukum Allah, itu sudah harusnya ditegakkan dan sampai sekarang harus ditegakkan. Ya, semenjak Allah menurunkan Al-Quran dan juga semenjak Nabi bersabda tentang hukum-hukum itu, maka saat itulah kita tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang wajib menegakkan hukum Allah? Apakah kita pribadi atau sekelompok orang atau pemerintah? Maka yang berhak itu adalah yang punya wewenangan, yang punya kewenangan untuk melaksanakan itu. Punya jaksa, punya hakim, maka mereka lah yang harus menegakkan hukum ini. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat ini hanya punya hak dan juga kewajiban. Hak kita sebagai rakyat apa? Menerima keadilan. Kewajiban kita sebagai rakyat as-sam'u wa ta'ah. Apa itu? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Kalau ada hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, Nabi juga bersabda apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia selama apa? Melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kalau ada perintah-perintah yang seharusnya kita laksanakan, tapi perintah tersebut melanggar hukum Allah, maka kita hanya apa? Tidak mentaatinya saja. Tidak mentaatinya. Dan tidak boleh melampaui dari itu. Apa itu? Harus mencaci maki, mencerca, menghina, atau bahkan mendemonya. Tidak, itu bukan panduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jawabannya, wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bisa maju, ada mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita kan harus istilahnya itu menegakkan hukum Allah atau hukum Islam. Sementara dalam kehidupan modern kita, hukum Islam itu tidak bisa berdiri karena adanya hak asasi manusia. Jadi dalam Islam sendiri bagaimana kita harus istilahnya itu menanggapi bahwasanya hukum-hukum seperti pancung, potong tangan digantikan dengan penjara atau yang lainnya gitu. Terima kasih. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau ternyata hukum-hukum agama itu
berlawanan dengan apa? Hak asasi manusia. Bisa ngerti ya? Pertanyaannya, gitu pertanyaannya, begitu ya? HAM istilahnya, hak asasi manusia. Ingat, manusia itu ketika dia melihat hukum hanya memiliki dua rujukannya, akalnya dan juga perasaannya. Akalnya dan juga perasaannya. Ketika melihat hukum, wah ini kayaknya nggak logis ini, nggak rasional, akhirnya dia tolak. Ketika dia melihat hukum, hanya nggak sesuai dengan perasaan saya, hanya dia menolaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Tadi contohkan masalah hukum pancung misalnya. Bukankah hak manusia itu untuk hidup? Betul tidak? Ya. Namun ketika hukum pancung berarti dia tidak sesuai dengan haknya manusia. Kan begitu? Allah juga berfirman tentang itu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun. Allah membantah argumen mereka. Wahai umat Islam, walakum, dan bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan bagi yang lainnya. Ada kehidupan bagi yang lainnya. Apa maksudnya? Ketika ada seorang pembunuh yang pekerjaannya suka membunuh, hukum Islam apa? Membunuhnya. Kalau dia terbukti bersalah. Namun ketika dia dibiarkan, di penjara misalnya, di penjara mungkin dia akan membunuh 1, 2, 3 orang. Ya, ketika dia habis masa masa hukumannya, keluar karena ada gen pembunuh, maka dia akan membunuh juga di luar. Artinya yang seharusnya hanya punya 1 orang, tapi karena dia dibiarkan, akhirnya dia membunuh banyak orang. Makanya Allah mengatakan apa? Walakum fil qisas. Bagi kalian qisas itu ada kehidupan bagi yang lainnya. Nah, Islam apa? Ketika ada orang pembunuh, ketika dibunuh, habis tidak? Habis ya? Habis. Karena pembunuhnya virus. Virus yang apa? Virus yang menyebar. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita bicara masalah penyakit itu ketika dia virusnya yang suka, istilahnya virus yang menyebar itu apa istilahnya itu? Harus diisolasikan atau dimusnahkan. Kalau virus itu biarkan, apa terjadi? Akan menyebar kemana-mana. Nah, pembunuhan ini juga adalah virus, ya kan? Virus masyarakat, penyakit masyarakat. Kalau dibiarkan maka akan apa? Ketika ada yang membunuh, tidak dibunuh, muncul, kok dia tidak dibunuh? Kita hanya membunuh juga. Muncul virus-virus yang baru, yang berkembang. Bahkan juga ada varian-varian baru dari virus-virus pembunuhan tersebut. Jadi pembunuhan itu harus dimusnahkan agar memberikan kehidupan bagi yang lain. Minimal kalau tidak dihukumi qisas, muncul ketakutan bagi yang lainnya. Muncul rasa takut bagi yang mengancam keamanan bagi yang lainnya. Ketika mendengar di sana seorang pembunuh misalnya dan berkeliaran, apa yang terjadi? Semua yang ini takut, minimal takut. Tapi kalau dimusnahkan, aman semua. Itulah Islam. Jadi sebenarnya kalau kita menelaah firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu, kalau kita berpikiran jernih dan hati yang bersih, pasti akan kita menerima. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pikiran yang memusuhi Islam, itulah yang sering kita katakan apa? Berlawanan dengan hak asasi manusia. Kaidah berikutnya, kalau kita, manusia itu kan sering menggunakan akalnya dan perasaannya dalam menilai firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan firman Allah dan juga sunnah Nabi dan akal kita menolaknya dan rasa ini tidak terima dengan hukum tersebut. Ingat, yang salah itu bukan firman-Nya. Yang salah itu bukan sabda Nabi-Nya. Yang salah itu adalah akal kita dan juga perasaan kita yang terbatas. Ya, akal kita yang terbatas dan perasaan kita terbatas ini yang tidak bisa mencerna itu. Sebagai contoh misalnya, yang kalau kita nilai dengan akal kita dan perasaan kita, pasti kita mengatakan Allah ini berlawanan dengan hak asasi manusia. Contoh misalnya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membunuh anaknya,
Itu rasional tidak? Rasional tidak? Enggak rasional. Iya kan? Langsung Nabi Ibrahim berkata kepada anak, "Inni araka adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku membunuhmu, menyembelihmu. Ingat, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kalau kita berpikir dengan akal kita dan rasa kita, kita pasti mengatakan, "Oh, ini bukan perintah Allah." Tapi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, makanya sikap kita sebagai orang mukmin itu apa? Kalau kita mendengar perintah Allah dan Rasulnya, kita mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan siap mentaatinya. Adapun kandungannya, kita ketahui ataupun tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada yang dijangkau oleh akal kita, ada yang tidak. Dan ingat, otak kita ini terbatas. Perasaan kita terbatas juga. Dan tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Sekarang saja misalnya, kalau kita contohkan, ada enggak antum yang bisa jelaskan dengan rasional? Kenapa kalau kita video call, wajah kita kelihatan di sana? Ada yang bisa enggak jelaskan dengan rasional? Kenapa? Ketika saya video call, enggak ada kabel, enggak ada apa, kok tiba-tiba wajah saya muncul di sana? Yang bisa jelaskan dengan rasional? Bisa enggak? Oh, karena ada pakai data Ustaz katanya. Kalau nggak ada data nggak bisa. Itu kan batasan akalnya dia kan begitu. Kita nggak nyalahkan dia, karena itulah batasan akalnya dia seperti itu, atau batasan pengetahuan seperti itu. Kita nggak nyalahkan dia. Nah, apalagi kita berhadapan dengan hukum Allah, ilmu Allah yang maha luas. Maka tuduhlah keterbatasan akal kita dan juga perasaan kita dalam menilai firman Allah. Ya, bisa ngerti ya? Ngerti ya? Wallahu ta'ala. Ada lagi? Silakan. Silakan. Masalah Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin pertama menanggapi pertanyaan dari jamaah yang tadi tentang hukum had atau hukum qisas. Sekarang kiblat kita, negara yang menjalani hukum tersebut adalah Saudi Arabia. Ya. Ternyata saya memiliki teman di sana yang di bidang hukum. Itu tidak semerta-merta misalnya dia membunuh langsung dihukum qisas, tidak. Itu melalui puluhan persidangan dan dia dipenjara juga. Sangat lama sekali pembuktian dan sebagainya. Dan di sana juga di dalam hukum Islam juga ada diat, membayar diat. Jika dari keluarga yang membunuh menaruh harga untuk membebaskan si pembunuh, jangan bisa dipenuhi, maka dia bebas dari hukum qisas. Dan maksudnya tidak memang musuh-musuh Islam sekarang membuat horor tentang hukum had atau hukum qisas ini. Bahkan sampai yang mencuri pun potong tangan itu pun sekian kali persidangan, hampir puluhan kali persidangan setelah terbukti benar baru dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ustadz, ada seorang tokoh kita ahli hukum pidana, ahli hukum Indonesia lah, hukum negara, ahli hukum agama juga. Dia pelan-pelan memasukkan hukum Islam ke dalam undang-undang negara kita. Apakah itu termasuk mendapat pahala dia? Maksudnya Termasuk apa? dia masukkan hukum syariat Islam ini, hukum sedikit demi sedikit ke dalam KUHP misalnya. Misalnya setiap kan di DPR, di parlemen itu ada revisi undang-undang, revisi. Tapi dia masukkan, dia selipkan sedikit demi sedikit hukum syariat Islam ini. Sedikit demi sedikit. Karena dia juga ahli hukum negara, jadi dia masukkan. Jika ada yang membantah, dia bantah juga karena dia mempunyai background di dua hukum ini, hukum syariat dan hukum. Apakah dia mendapatkan pahala sedikit-sedikit memasukkan hukum Islam dalam undang-undang negara Republik ini? Terima kasih. Ya, ada dua hal yang beliau sampaikan dari dokter. Beliau ini dokter ahli bedah tulang terutama. Pertama, jazakallah khair atas tambahan penjelasannya. Memang
Anda dulu pernah hidup di sana selama 5 tahun dan mengetahui proses pengadilan. Tidak semata-mata langsung dihukum. Melewati berbagai macam tahapan-tahapan persidangan. Sampai dan juga ketika sudah ada putusan di kisos misalnya, ketika ada satu keluarga yang tidak mau memaafkan, artinya yang memaafkan maka tidak jadi kisos. Misalnya ada 50 keluarga ini, 50 keluarga yang mengharap dia dikisos. Satu aja yang nolak kisos itu, maafkan saja, maka batal kisos itu. Batal kisos itu. Maka diganti dengan diat. Diat itu artinya pengganti kisos. Disepakati berapa, maka dibayar. Itulah indahnya Islam. Nah, Masya Allah, ini sudah habis. Kita jawab dengan berikutnya insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.